500. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa Yesus ini menyesatkan bangsa kami, dan Yesus ini melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ini jelas sekali, unsur politiknya sangat nyata. Tidak ada unsur sedikit pun terkait dengan penebusan dosa, dengan menebus Torah, membatalkan Torah, kemudian untuk mengganti hukum Torah dengan hukum kasih. Itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Tak ada sama sekali. Itu hanya buatan Romawi untuk supaya orang bisa kejebak dalam lingkaran apa yang Tuhan katakan, bahwasanya penyesat itu akan muncul beriring dengan datangnya nabi-nabi di atas muka bumi ini. Dan Yesus juga mengatakan bahwa penyesat itu ada di tengah-tengah mereka. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sahabat yang dicintai oleh Allah, kita lihat pola mana yang akan kita ikuti dari saudara kita Kristen ini. Nebus dosa. Oke, kita ikut nebus dosa. Di dalam kaidah penebusan dosa, tidak dikenal bangsa Romawi, tidak dikenal bangsa Yunani, tidak dikenal kemudian orang Mesir kuno, tidak dikenal orang Asia, tidak dikenal oleh bangsa Arab penebusan dosa itu. Selain daripada menggunakan binatang. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat satu nomor 2. Dan satu yang menginginkan keburukan orang lain atau pedulilah sama keburukan orang lain, nggak ada. Jadi ngapain kita menunjukkan kekurangan kita ke orang lain? Jadi itu Imamat 18 mencerita tentang Dewa Molok yang minta persembahan pendamai ketika kemudian penyakit merebak, ketika gagal panen, ketika banyak bencana alam, maka orang-orang penyembah Dewa Molok membunuh salah satu anak mereka untuk mereka persembahkan kepada Dewa Molok. Itu kalau mempersembahkan manusia. Nah, jadi penebusan dosa itu Imamat 1 nomor 2 cukup dengan binatang. Keluaran 29 cukup dengan binatang. Yosua 6 nomor 6 cukup mencium batu. Itu penebus dosa tuh. Lalu kemudian 2 Tawarik 14 nomor 7 cukup dengan berdoa, bertobat, maka dosa-dosa akan diampuni. Tidak ada dosa ditebus dengan cara membunuh orang. Nggak ada itu. Jadi konsep ini cacat. Konsep ini timpang. Kemudian Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah apa yang, persembahkanlah persembahan apa yang perintahkan Nabi Musa kepadamu. Berarti imamat, binatang berarti. Kemudian, kalau kita ingin mengorek lebih dalam kesesatan yang dijual selama ini oleh orang barat melalui penjajah yang masuk ke Nusantara ini, coba saudara-saudara buka Bible kitab Kisah Para Pewarta 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana Paulus ketika habis mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara-saudara? Bertaubat dan melakukan persembahan-persembahan ala Yahudi, bukan persembahan Yesus, darah manusia, daging manusia, itu nggak ada. Jadi Paulus melakukan prank terhadap orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing dan juga orang-orang asing di luar daripada kaum Yahudi. Itu fakta, itu real. Untuk apa Paulus kemudian bertaubat ketika dia mengatakan jangan kau bersunat, jangan kau mau diatur tentang makanan. Tapi begitu kembali ke Yerusalem, kenapa dia bertobat dari ajaran itu? Tua-tua mengatakan, hei Paulus, kami telah mendengarkan ternyata kau melarang orang-orang untuk bersunat. Dan kau membiarkan mereka makan babi. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Karena kalau sampai orang tahu, maka kau akan dibunuh. Nah, supaya kau tidak dibunuh, wahai Paulus, ada 4 orang yang sedang bernazar. Kau ajak mereka, bayarkan nazar mereka, dan kau bertobat. Kau tahirkan dirimu bersama dengan mereka. Paulus ikut nggak? Ikut. Paulus mentahirkan dirinya, mentobatkan dirinya dari mengajarkan jangan bersunat dan mengajarkan makan babi. Jadi ini artinya bahwa memang itu hanya rekayasa saja untuk melanggengkan ajaran sibilisisis yang mendatangi Paulus agar orang-orang menyembah dirinya dalam nama Yesus. Sekali lagi, kata kuncinya adalah baca Ulangan 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Baca Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk kaum Israel. Kalau ada yang melanggar hukum Torah, maka yang dihukum adalah dia, orang Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi.
Berguna enggak itu bagi orang Kristen? Tidak. Kenapa? Karena hukum Taurat larangan makan babi itu bukan untuk orang Kristen. Jadi orang Kristen mau makan babi, babi panggang, babi goreng, babi kering, babi hutan, babi kota, babi mall, pasar senggol, babi apapun itu, babi hidup sekalipun, tak ada dosa bagi Kristen karena tak ada larangan bagi orang Kristen. Cuman mereka sok cantik. Kami sekarang kami boleh makan babi loh. Emang sejak kapan kau dilarang? Sekarang kami boleh ibadah minggu loh. Emang sejak kapan kau disuruh hari Sabtu? Sekarang kami boleh ini loh, boleh tidak bersunat. Emang sejak kapan kau disuruh bersunat? Tidak ada perintah Tuhan datang kepada orang Kristen. Gak ada satupun. Gak ada Tuhan pernah berfirman kepada orang Kristen. Gak ada. Hukum Taurat itu hanya hukum Bani Israel. Tak ada hukum untuk Islam atau hukum untuk Kristen. Gak ada. Itu murni hukum untuk Bani Israel. Jadi ketika Yesus kemudian digajang-gajang mengatakan dia datang untuk menebus hukum Taurat. Ya, hukum Taurat untuk kaumnya dong. Oh, Yesus mati untuk hukum Taurat. Ya, berarti untuk kaumnya dong. Coba Anda lihat surah Paulus di dalam Galatia 4. Nih, konsentrasi kita ke situ sementara. Di Galatia 4 nomor 5, apa kata Paulus? Saya baca pelan-pelan. Yesus diutus untuk menebus mereka. Mereka yang tunduk kepada hukum Taurat. Supaya kita, jadi kita ini maksudnya orang-orang Israel yang ada di Galatia, supaya kita diterima menjadi anak atau hamba. Saya ulang lagi. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, sekarang siapa yang takluk kepada hukum Taurat? Bani Israel. Berarti Yesus menebus hukum Taurat itu kalau memang dia harus menebus. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Dek, narak. Entah. Gak ada. Gak ada hubungannya. Iya, silakan. Ya, maaf lagi ya. Selamat malam, saya dari Kristen. Iya, Saya pagi. bertanya Bang Suma percaya sama Kristus ya? Sebentar Kuenara satu-satu. Ya, lanjut Pak Putra. Gimana? Ya, saya bertanya ke Bang Suma ini. Bang Suma pintar sekali untuk ya dalam Alkitab semua Bang Suma tahu ya. Saya bertanya kepada Bang Suma saja ya. Bang Suma percaya sama Kristus atau tidak ya? Kristus yang datang di tengah Bani Israel, Islam menyebutnya Al-Masih. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kristus yang ini saya percaya. Ya. Terima kasih dengan jawabannya Pak Suma ya. Ayo Pak Suma ada Bible. Pak Suma bisa ada di kepala. Ayat yang saya akan berikan ke Pak Suma. Boleh, silakan Anda sebutkan. Ya, kita buka dalam 1 Petrus muridnya Tuhan Yesus ya. Oke. Pasal 4 ayat yang ke-16. Oke. Silakan, Bang. Ya. Bang Suma coba tolong Silakan. dibacakan. Oke, baik. Di dalam 1 Petrus 4, data nomor 6-nya dikatakan, tetapi jika dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Masalah Anda di mana? Ya, saya kan sebagai orang Kristen ya. Berarti Siap. saya punya iman dalam Kristus ya. Berarti Bang Suma Ya, ini terus? agama Kristen atau agama apa nih Bang Suma? Saya Muslim, Bang, sama seperti Oh, Yesus. Muslim ya. Berarti beda ya kita Yes. yang kita Muslim. Iya, iya. Iya, Ya, Bang Suma, sedikit saja ya Oke. pemahaman saya. boleh? Ya, itu Boleh dalam saya- Alkitab juga menceritakan tentang nabi-nabi palsu juga itu Bang Suma. Oke. Karena Boleh saya kita bernarasi berbeda sebentar? Ya, saya Kristen, Bang Suma Islam ya. Kita sudah tahu orang Kristen yang memiliki Kristus. Ya. Iya. Kita berbeda Kristus ya. Diartikan Bang Suma begitu ya. Oke. Boleh saya bernarasi tentang yang barusan Anda bawa? Biarkan Iya, dulu dia. boleh. Abang dari tadi udah bernarasi. Lanjut aja udah Bang Putra, lanjut. Oke, silakan. Silakan. Saya rasa narasinya sudah nggak ada lagi. Silakan Bang Juma. Iya. Silakan Jadi Gurunda. gini. Silakan. Jadi Kenapa Kuenara izin Guru? Kenapa kau yang ngatur komal ini lu? Kau diam dulu. Lanjut Gurunda. Oke, baik, makasih. Jadi gini, saudara saya Kristen.
Saya sebagai penonton, antara riak yang muncul di dalam Bible, cerita-cerita yang ada, kontak yang ada di dalam Bible. Di awal Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, di antaranya Petrus. Di data Matius 15 nomor 24, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. 2. Ketiga, Paulus dalam suratnya Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang mengatakan bahwasanya Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Yang keempat, yang kelima, Anda melihat kemudian pesan Yesus ketika Kristus itu datang, maka dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24, bahwa murid-murid itu juga akan disesatkan oleh penyesat. Jadi ketika kemudian Anda bernarasi, saudara Putra bernarasi 1 Petrus 4 nomor 16, Anda tahu nggak bahwa di situ tidak ada kata Kristus? Itu hanya penambahan lembaga Bible Indonesia. Penambahan, iya betul, seperti nabi-nabi palsu, iya. Nah itu dia, itu nggak ada kata Kristus di situ. Itu adalah penambahan saja. Dia Sedangkan mengurangi dan menambahkan ayat Alkitab. Sedangkan firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4 dan juga Ulangan 6, jangan kau menambahi firmanku dan jangan pula engkau mengurangi. Ini ada penambahan. Ya, itu di Wahyu Artinya, juga menceritakan begitu ya. Ya, di kitab Wahyu juga menceritakan hal yang sama. Jadi, bagaimana mungkin kemudian ketika ada ucapan, tetapi jika ia menderita, sebenarnya tidak ada kata ia di sana, Bung. Ketika berbicara mengenai menderita, ketika menderita orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendak memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan saja. Ya, tadi saya sedangkan Tuhan yang Bang Suma ya, kalau kita beda kita Ya. gitu ya. Ya, sedangkan Tuhan yang dimaksud di sana yang dimuliakan itu bukan Tuhannya Yahudi, tapi Tuhannya Romawi, yaitu Theos. Jadi Kristen ini diminta untuk memuliakan Tuhannya Romawi, bukan Tuhannya orang Yahudi. Gitu, Bung. Sekarang boleh saya bertanya kepada saudara Putra? Ya, boleh. Nah, di dalam kitab Petrus itu, di situ tertulis Theos. Di dalam pengabaran Paulus, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos menghilangkan kemudian kodrat kedewaannya, lalu turun ke bumi menjadi manusia, mati di atas salib. Sama cerita seperti cerita Krishna, cerita Dewa Horus, Attis, Horisis, kemudian Osiris, sama itu. Dewa-dewa turun ke bumi menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang dimaksud Paulus terhadap orang-orang yang ada di Efesus, penyembah dewa-dewa, yang turun ke bumi mengosongkan diri dan menjelma berinkarnasi berteofani menjadi manusia itu, apakah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub, atau sembahan-sembahan dewa-dewanya orang Roma? Silakan. Ya. Kita kan tadi udah dibahas ya, kita beda kitab ya. Cerita abang kan beda dengan cerita kita dalam kitab kita ya, dalam Kristen ya. Jadi gitu Bang Suma. Oke, sekali lagi saya katakan, Bung, sekali lagi kita memang beda. Tetapi saya sebagai penonton yang mengkaji permainan riak yang ada di dalam kitab saudara, menyimpulkan sementara, dan tolong dibantah kalau ada dari kalangan intelektual dari Kristen. Orang Yahudi mengatakan Tuhan, Bilangan 23:19, bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesaya 43 nomor 10, Tuhannya Yahudi tidak akan mungkin berubah, tidak dibentuk menjadi apapun. Lalu kemudian Yesaya 32 nomor 39, Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bani Israel itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Yesaya 15 Yesaya 15 juga menerangkan nomor 6 bahwasanya pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Lalu kemudian ketika itu terjadi,
Di ufuk yang berbeda, ada dewa yang turun kemudian menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang turun menjelma manusia ini dewanya Romawi atau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Silakan. Oke, tanya dulu ya. Ini tadi kan Bang Suma kan udah bilang beda kitab ya. Ini Bang Suma tanya dalam kitab saya atau kitab Abang gitu. Ya, itu di dalam kitabnya saudara. Saya ngambil terjemahan dari kitabnya Yahudi dan juga saya ambil dari kitabnya Romawi. Kitab Yahudi Perjanjian Lama, kitabnya Romawi Perjanjian Baru. Silakan. Ya, kita orang Kristen ya, kita udah tahu tentang nabi-nabi palsu ya. Keluaran 20 sudah menyatakan gitu Bang Suma. Jika Bang Suma berbicara dalam kitab saya itu Bang Suma seperti nabi-nabi palsu, tipu-tipu begitu. Nabi palsu yang ada di dalam Keluaran 20 sudah berbicara sedemikian gitu. Kita tidak boleh sujud kepada Tuhan Allah lagi. Tapi kita mengingat yaitu mereka yang melakukan perintah kedatangan Mesias. Begitu Bang Suma. ini kaset rusak ini. Izin Gurunda. Gak nyambung Putra, gak nyambung. Dia tanya tadi aku bertanya, kitab dia dengan kitab aku sama nggak? Putra paham gak yang disampaikan Gurunda itu kitabmu? Ya kau paham gak yang dibacakan Gurunda itu tadi? Itu ayat-ayat di Bibelmu, di Bibelmu. Yang nggak paham? Aduh, betul kata Gurunda, kaset rusak ini. Kita dalam Keluaran 20 sudah dilarang sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Itu Musa mau bantah di atas Gunung Sinai. Udah dibawa aja yang pinter dikit ya Gurunda mungkin ya. Pikir-pikir aja udah. Oke, silakan yang lain. Iya, Keluaran 20 jangan ada ilah lain, jangan kau bikin patung kemudian sujud menyembah kepadanya, kan gitu. Pertanyaannya boleh tidak? Bang Alkitab, Alktp tadi saya keluar tadi Abang waktu kita mulai masih bertengkar cuman 70 orang. Sekarang udah 1,4 juta. Nah. Izin Bang Zuma tadi aku di bawah. Boleh, silakan. Cuman sedikit aja memberikan sedikit masukan ke Abang. Abang tadi bernarasi bahwasanya Yesus menebus dosa. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu tak ada Bang, ada sesuatu menebus dosa, tapi mengampuni Bang. Itu aja. Tidak ada Yesus diberitakan kemudian mengampuni. Pengampunan Yesus itu ketika dia hidup di tengah kaumnya Bani Israel, pengampunannya pun dia tidak mengatakan aku telah mengampuni, tapi dosamu telah diampuni. Itu bahasa biasa itu. Dosamu telah diampuni. Karena orang-orang Yahudi pada kala itu ketika mereka melakukan dosa, mereka seketika biasa kena kutuk, tiba-tiba kena kusta, tiba-tiba buta, tiba-tiba lumpuh. Nah, ketika Yesus datang sebagai pengusap, dia mengusap, dia menyentuh kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seketika itu sembuh. Apa kata Yesus? Dosamu telah diampuni. Apa buktinya bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu? Ketika saya jamah kamu, maka kamu sembuh. Berarti Tuhanku yang mengutusku telah mengampuni dosamu, makanya kau sembuh. Itu maksudnya. Bukan gini Bang. Abang tadi bernarasi dibilang kata-kata itu saya dengar tadi menebus. Nah, jadi Yesus mati menebus. Jadi saya koreksi, bukan menebus abangku, karena kata-kata menebus tak ada di Bible. Abang udah Kejadian Wahyu. Saya cuma bukan menebus tapi mengampuni, gitu loh Bang. Terus mengampuni memang dapat, tapi kita harus lihat bahwasanya di Efesus 4 ayat 32, tetapi adalah kamu. Suaranya kecil ya teman-teman ya. Izin Bang, suaranya nggak ada Bang. Suaramu kecil Kuera. Ini nih. Ini abangku Bang Zuma, aku cuman memberikan masukan saja. Karena tadi waktu dengan kawanku yang udah dikik tadi, abang bernasi tidak ada dalilnya Yesus menebus sampai di tiang salib. Jadi menebus. Jadi coba saya memberikan koreksi. Kata-kata menebus tak ada tertulis di Bible tentang dosa ya. Rata-rata menyebutkan mengampuni. Namun yang mengampuni pun Allah Bapa, tapi ada satu dalil di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Itu. Ya, itu aja masukan dari saya. Oke. Baik, Bung. Jadi terlalu cerdas juga melampaui film kartun juga itu nggak bagus loh.
Meskipun itu Di film surat kartun, di ayat kalau berapa bang? Bangku di ayat berapa? Coba Galat- tunjukkan ke saya dulu, gitu loh. Galatia 3 Apa nomor tidak ada? 13 itu Anda apakah dalil yang begitu familiar di kalangan Kristen Anda pun buta terhadap dalil itu? Kristus telah menebus, dalam bahasa Yunaninya kan jelas itu, exagorazo. Exagorazo itu artinya menebus. Anda memiliki utang di Pegadaian, Yesus datang menebus utang itu sehingga utang Anda di Pegadaian lunas. Gimana? Data yang sangat familiar pun Anda nggak tahu. Yesus itu seibarat kemudian barang yang digunakan untuk membarter barang yang tergadai di Pegadaian. Makanya dikatakan exagorazo dalam bahasa Yunani itu artinya adalah sesuatu yang dipakai alat untuk menukarkan atau menggulingkan suatu keadaan. Itu fakta itu. Iya, yang Dosa abang bilang Anda saya koreksi ditebus. bang, izin bang, menebus dosa tak ada, itu tulis menebus kita, bedakan itu bang, itu maksud saya. Abang kan tadi ngomong tadi di narasinya dengar tadi menebus dosa, di Galatia 3:13 itu kan menebus kita, beda bro, itu jangan samakan. Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus datang itu memang untuk menebus dosa? Tidak tertulis itu menebus kita. La haula wala quwata illa billah. Ini ciri-ciri munafik ini, Gurunda, Kristen munafik ini. Tidak. Justru Yesus itu adalah mengampuni dosa oleh Allah Bapa. Beda dengan menebus. Tidak ada, Bung, Bung, tidak ada. Malah kalau Anda lihat 2 Petrus 2 nomor 24 itu lebih parah lagi. Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, bukan nebus lagi tapi menelan dosa-dosa, bukan menebus, memakan dosa-dosa. Maknanya bro, kayak Pegadaian namanya itu. Ya itu derita Anda, itu kita pandai mengatakan, itu bukan saya mengatakan. Saya hanya membaca dalil ya. Jangan ditambahin gitu loh. Beda. Loh, kok jangan dengan menebus dosa, beda bro. Gimana ceritanya? Yesus itu mati di atas tiang salib untuk menebus, bukan menghapus. Kita menebus kita. Apa? Bukan dosa. Apanya yang ditebus? Apa yang ditebus? Apa yang ditebus oleh Yesus? Karena dia bayangkan. Apa yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus di atas salib? Apa? Baca Yohanes 3:16. Apa itu? Dibaca lah Yohanes 3:16. Enggak ada hubungannya. Justru Yohanes 3:16 itu tak ada hubungannya dengan kematian di salib. Manusia Tidak ada menebus. Alamak, ini Anda jangan ngarang-ngarang lah. Saya berharap ada dari kaum Kristen ini yang punya intelektual. Jujur, dia Yesus- jujur munafik ini Gurunda. Justru dalil yang saya buat abangku. Coba sekarang aku di mana tertulis ada menebus dosa? Dari berapa? Alamak, Saya kasih 1 juta abang. Di mana Di tertulis dalam- ada kalimat menebus Ya, dosa? sekarang No. Yesus mati itu. Yesus mati itu minimal ada sekitar 25 ayat atau data di dalam kitab saudara bagaimana kemudian Yesus itu datang untuk menebus dosa. Misalnya di Efesus. Tunjukkan, ayo. Efesus Aku mau berapa buka itu? dalilnya. Efesus 1 nomor 7. Coba baca Efesus 1 nomor Jangan ada lagi, jangan tambahin. Efesus 1. coba Efesus 1 nomor 2. Nomor 7 coba. 1 nomor 7 ya. Coba ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, bro. Pengampunan dosa. Kan saya tarik pengampunan dosa. Bagaimana pengampunan dosa itu bisa terjadi kalau tidak ditebus dulu? Bagaimana utang itu bisa terhapuskan kalau tidak ditebus dulu Pegadaian? Kalau Utang penebusan itu betul, abang bilang Pegadaian. Ini mengampuni, bro. Kok mengampuni? Diampuni karena ada alat. Izin Gurunda, Bunda baca dulu biar dia yang di bawah dengar, boleh Gurunda? Baca ya. Iya, Aku silakan. baca. Apa Diam, yang baca? kalau kau yang baca kau Efesus- hilangkan sedikit kata-kata di Efesus dalam 1. di belum Enggak, ini kitabku, aku yang baca. Anda nggak Ya, percaya? silakan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, Yesus ya, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, bukan dosa. Itu apa yang ditebus di situ, Bang? Apanya? Apa yang ditebus di situ? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Beda penebusan dosa.
Berarti dosamu ditebus, Oon, Omor. Jadi dosa itu diampuni bro, bukan tebus. Emang dosa itu masuk pegadaian. Iya, iya. Memang Kristen harus begitu. Kamu harus berpihak ke Islam memang. Dalil. Jangan Dalil. kau menjadi Kristen. Jangan kau menjadi Kristen, karena kalau Kristen kau ditertawakan, malah kau tertawakan dirimu sendiri. Karena dalam konsep Kristen itu, Saya kan dalil, Yesus. Bang. Aku bukan congor. Sampaikan gitu. Yang Abang dari oke, relasi. oke. Tadi yang Yesus tebus apa? Apanya? Kita Yesus ya, menebus umatnya supaya hidup kekal. iya, ditebus dari Memangnya siapa berdosa? Kan nggak ada berdosa. ya, ditebus Paling dari berdosa. apa? Iya, tunggu. Ditebus dari apa? Yang disebut di situ bukan penebusan dosa. Saya tanya, Pengampunan dosa. saya tanya, Yesus menebus kita, kau bilang menebus kita itu dari mana? Tebus kita dari mana? Yesus menebus kita dari apa? Paham nggak maksud kita mengampuni dosa? Udah, Ya, kita sesuai. saya bertanya bukan ke situ. Saya minta Anda jujur aja. Yesus menebus kita dari apa? Mengampuni kita dari apa? Dari maut. Dari maut. Masa maut? Allahu Akbar, insyaallah. Nggak jujur ini. Anda terlatih. Bukan nggak jujur. Anda bisa menggantikan Paulus. Anda bisa menggantikan Yang saya Paulus. Anda koreksi sudah itu, terlatih. abangku, saya tak paham narasi abang, tapi saya koreksi. Tidak ada kata-kata di Bible menebus dosa, tapi nggak ada pengampunan dosa. Anda ambil tadi dari Galatia 13 untuk menebus kita, bukan dosa. Gitu. Iya, memang lucu sih kalau ini, kawan. Saya juga sepakat sama Anda. Saya juga malu kalau saya jadi Kristen kok Yesus jadi penebus dosa. Tapi mau gimana faktanya? Faktanya begitu. Nah, betul, setuju, sepakat sudah. Cocok abang. Oke. Tapi mau gimana? Faktanya memang begitu. Mau gimana? Mau kemana lagi kita? Saya kan menjawab pakai Bible abang, tuh bukan modal saya ngomong ke dia padahal ini. Jadi Anda dengan saya sama sebenarnya, cuman kadang-kadang temanku menjawab aneh-aneh, jadi ribut kan. Aku tadi udah ngomong di bawah, jangan terlalu ikuti narasi dulu, jangan langsung limbat supaya nanti nggak dikik. Buktinya langsung dikik kan, diludahin langsung kan, karena terlalu congor dia. Sampaikan aja pelan, santun gitu, gantiin bersuara. Oke, lanjut abangku. Iya. Bicarakan lagi apa bang? Cuma dimasukkan Itu aja ya. sih tadi, bukan membantah tapi masukan. Iya. Tadi dari Oke. izin Bang Juma, aku dengan AKTP tadi waktu masih 27 orang tadi kami, terus agak rame aku mundur dulu gitu. Udah dari awal kami dari jam 1 tadi Bang. Udah izin Gurunda, boleh Bunda baca karena di bawah minta diulangin ini. Boleh ya Bu Gurunda ya? Boleh. Ya. Boleh. Efesus 1 nomor 7 ya teman-teman di bawah. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, Koma. ya sabar, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu teman-teman. Pengampunan. Ya tapi kan? ada kata penebusan sebelumnya, On. Iya. Menebus itu dari pegadaian bro, pegadaian utang. Saya dengan Bang Juma udah pas tadi. Aku dengan Bang Juma cocok banget. Kan gitu. Cuman ada outline lain mungkin. Ya tapi kamu nggak jawab pertanyaan Gurunda. Ditebus apanya? Silakan jawab. Dari alam mau supaya kita masuk ke surga sesuai dengan Yohanes 16. Ya, kita Kristen itu memperoleh hidup kekal. Kalau nggak percaya sama Yesus nggak bisa lah. Gitu. Lanjut. Oke. Terima kasih Abang Juma yang Jadi- baik. Mungkin apa diskusi santai kita lah. Jadi menurut saudara fungsi kematian Yesus di salib itu untuk apa? Jadi Untuk Yesus datang ke dunia bukan mau mati bro, ya. Tolong pahami, tak ada satupun Yesus itu bakalan dimetongkan. Tapi karena dengan dakwah dia, umat Yahudi tersinggung. Ada 3 poin itu. Kenapa ditersinggung? Pertama, Bait Allah katanya bisa dibangun 3 hari, ya menghina kan? Baru diangkat nabi palsu, baru melanggar hukum Sabat. Di situ mereka berupaya bagaimana caranya ini harus dihukum mati. Tapi tak ada dalil kan? Pontius Pilatus di tangan tak ada bukti, sehingga diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat telah yang menyebutkan alihkan dia, biarkan nasi Barabas keluar penjahat ulung, tapi digantikan dengan ini karena dianggap mereka penghujat Yesus ini nggak diterima. Awal mereka kan ini Mesias supaya menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Ternyata ini kok malah berantakan ya anak. Kok malah bekerja menyembuhkan orang di hari Sabat. Betul tersinggung ya. Wajar toh. Saudara.
Anda tahu tidak bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka buat-buat itu adalah tuduhan karena dengki aja? Betul. Nah, itu bukan tuduhan asli itu. Bukan karena Yesus itu mengatakan dirinya anak Tuhan, bukan karena dia mengobati orang pada hari Sabat, bukan. Tetapi Jadi- karena memang mereka berencana untuk menghilangkan Yesus agar Roma tidak menguasai bangsa mereka. Betul. Maka mereka, Betul. berarti nggak ada dosa waris, nggak ada menebus dosa, nggak ada kemudian Tidak ada mengampuni dosa dosa. waris. Nah, Kan nggak ada. Jadi Mengampuni kita. jadi menurut saudara, upaya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk mengampuni dosa kalian. Apanya? Upaya orang-orang Yahudi berkongkol dengan iblis membunuh Yesus itu adalah upaya untuk menghapus dosa kalian. Itu endingnya harus dijalani, Bang. Iya, Karena, maksud saya gini, Dengar dulu. ketika imam dan juga tujuan beliau ada. itu sesuatu yang sudah tidak rasional Anda gunakan sebagai alasan. Bukan itu jelas. Apa yang kupirmankan dari mulutku akan dilaksanakan dan berhasil. Itu nggak bisa. Sekarang begini, tipu muslihat, Niat membunuh. kesaksian-kesaksian palsu, kerasukan setan dan seterusnya, sehingga endingnya Yesus harus dibunuh. Dia untuk menyelamatkan Upaya istri 16. pembunuhan jadi upaya yang dilakukan oleh iblis untuk menggiring Yesus kepada kematian. Itu adalah upaya iblis untuk mengampuni dosa-dosa Kristen gitu. Buat Yesus datang ke dunia bukan mau dibunuh, bro. Itu last minute, Saya ulang. ya. Yang terakhir last minute ketika dia kalau bisa cawan ini, tapi kehendak yang jadi. Itu udah last minute. Terus? Kenapa? Karena waktunya dia udah mau dapat. Kenapa? Waktu pernah kena dilempar para orang Farisi kan dia menghilangkan karena belum waktunya dia akan mengalami demikian karena udah tahu semua tahu siapa siapa pengkhianat di 12 muridnya udah kasih tahu baru Ya, Petrus pengkhianat, juga yang orang kerasukan munafik kan iblis, gitu. kesaksian Ya. palsu, tipu muslihat. Betul. Ketika Udah tahu, hal-hal tapi- buruk ini terjadi, pada endingnya tujuannya adalah untuk menghapus dosa Kristen gitu maksudnya. Bukan. Dia harus menjalani bahwasanya dalam 3 hari akan mengalami Iblis dengan merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, sehingga mereka memiliki sifat dengki terhadap Yesus. Hasilnya adalah berujung kepada kematian terhadap Yesus. Ternyata ini adalah intisari penghapusan dosa yang diterima oleh Kristen dari upaya-upaya mereka melakukan intimidasi kejahatan terhadap Yesus. Betul? sekiranya tidak ada Yesus, tidak ada ajarannya, tidak ada gospel itu, Bang. Artinya, dengar dulu, itu harus dijalankan, tapi dengan syarat yang dia itu harus mengikuti apa tuh semua yang telah tersirat ya, bahwasanya dia coba di Lukas 24 ayat 7 itu kan, anak manusia itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 akan disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit hari yang ketiga, bukan keempat. Gitu loh. Itu cerita lain itu. Itu versi lain, itu cerita lain. Itu bisa saya uraikan itu. Bang, maksudnya gini, coba di situ lahir dia Yohanes 3:16. Apakah dia datang ke bumi mau disalibkan? Apakah dia mau metong? Enggak kan, enggak ada tulisannya. Iya. Orang yang percaya kepada dia itulah yang selamat dan tidak mati dalam dosa, betul? Iya. Nah, ketika kemudian ditanya apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Betul. Nah, berarti kita harus percaya jangan membunuh kan? Betul. Nah, berarti membunuh Yesus itu menyebabkan orang mendapatkan hidup kekal atau binasa kekal? Bukan, yang membunuh itu orang yang Iya. Ngeles lagi, Iya. ngeles lagi. Tuh, abang itu Iya. digiring ke sana. Coba jernih dulu kita berbicara. Loh, katanya Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Hah? Ya, supaya Supaya apa? kekal kan? Ya, beroleh hidup kekal. Orang yang percaya kepada Yesus Supaya hidup kekal kan? Kecuali memperoleh kalian hidup kan? kekal. Ketika Yesus ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Oke? Pertanyaannya, Ya. boleh nggak Yesus dibunuh supaya kita memperoleh hidup kekal? Sekarang yang membunuh siapa? Membunuh siapa coba? Bukan sekarang siapa yang Dan Yesus membunuh. yang membunuh itu Pertanyaan siapa? saya. Orang Farisi. Tidak ada cerita Coba. itu. Tidak ada cerita Bukan. itu. Pertanyaannya saya, Kaum Farisi pertanyaan saya, meminta boleh tidak dia harus hukum membunuh? mati. Bukan.
Saudaraku, bukan di situ, bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya supaya saya dan Islam dan juga Kristen dan Anda untuk memperoleh hidup yang kekal, maka bolehkah kita membunuh Yesus? Tidak boleh. Tidak boleh. Kunci jawaban Anda ya. Jadi tidak boleh membunuh Yesus kalau kita ingin. Yang membunuh itu bukan Kristen. Bukan Oke. Nah, ketika ada orang yang membunuh Yesus, ini pembunuhnya memperoleh hidup yang kekal. Ya, dengarkan akibat neraka buat pembunuhnya. Lalu pembunuhan yang dilakukan terhadap Yesus ini, apa pengaruhnya dengan Kristen? Coba Anda jawab. Ketika orang-orang ini membunuh Yesus, dengar dulu. Jangan nasi kiri ada di situ. Aduh. Apa ditulis? Saudara, Yesus datang bukan untuk dibunuh. Ketika ada orang yang membunuhnya, kita sepakat, maka pelaku pembunuhan ini tempatnya muncul pertanyaan. Orang yang membunuh Yesus mendapatkan upah neraka. Tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu berdampak kepada Kristen. Pertanyaan saya, hasil dari pembunuhan kepada orang Kristen. Oke? Iyalah, berdampak lah, Bang. Oke. Pertanyaan saya. Berjasa tidak orang yang membunuh Yesus bagi Kristen? Tidak ada tertulis. Berjasa paman. Berjasa. Saya kunci dengan Bible. Kenapa? Aku tidak memberikan jawaban yang aneh. Kalau ada yang tulis itu jawab. Kan saya bilang tadi. Aku akan menjawab Anda berdasarkan Bible. Tak ada tertulis, bro. Lanjut. Saya ulang pertanyaan saya. Ya. Pembunuhan terhadap Yesus adalah mengakibatkan pelakunya masuk neraka. Pertanyaan saya, pelaku yang masuk neraka ini karena melakukan pembunuhan terhadap Yesus, mereka rela masuk neraka. Tetapi ada sekelompok manusia yang kemudian panen dia dari perbuatan dia membunuh Yesus. Anda salah. Nah? Panen kali bukan panen, bukan. Anda yang ngoceh panen. Oke. Dan itu tidak suka Yesus dibunuh karena datang. Kalau Saudara, sampai sekarang kayak kalian punya, ya mungkin kita bingung. Saya bacakan sebuah dalil di dalam kitab saudara, dikatakan begini. Di mana? Tanpa penyaliban. Ya. Iya, Tunggu dulu. Kita Sabar kan. Tunggu. Mute dulu. Dikatakan dalam kitab saudara, tanpa penyaliban. Iya, dalilnya mana, bro? Sama dulu. 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 15:17 kalau nggak salah. Ada yang ingat nggak teman-teman? Saya kebanyakan tertawa jadinya saya lupa dalilnya. 1 Korintus 1 Korintus 15 nomor 17. Insya Allah saya tidak keliru. Baca ya. Itu salah satu. Abangku ya. Iya, silakan saudara. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bangkitkan. Ya. Sekarang pertanyaan saya. Iya bangkit. Pertanyaan saya, bisa tidak Yesus bangkit tanpa dibunuh dulu? Apanya? Yesus datang bukan mau dibunuh, bro. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus bangkit dari kematian tanpa mengalami kematian terlebih dahulu? Oke. Pertanyaanmu bagus sekali dan mengena ya, tapi tujuan beliau sampaikan bukan mau dimetongkan, tapi dimetongkan pun hidup, bro. Hari ketiga, makanya kami bersukaria. Apa fungsinya kebangkitan itu? Apa fungsinya kebangkitan? Kemenangan. Kemenangan. Bisa tidak Anda mendapatkan kemenangan tanpa kematian? Tanpa kematian beliau,
kami harus diselamatkan. Kenapa? Karena datang dia ke dunia Masalah generasi. Bang. Justru karena ada yang iri. Contoh, dianggap menghujat. Nggak jujur kau ini, Vera. Ngeles saja dari tadi. Kalian udah pakai jepit loh. Jadi kan bilang jujur. Saya dari itu aja sampaikan. Artinya begini. Dia datang ke dunia bukan mau dimetongkan. Iya, Asmine, kalau dia harus tidak mengalami mati, demikian. Bung. Kalau dia tidak mati, dia tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Dan kalau dia tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Maka berterima kasihlah kepada yang membunuh Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara Bukan apa? karena kematian. Dengan Bukan cara karena apa? kematian dia. Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara apa? Dia menyelamatkan umat manusia. Dengan Baca cara? di Yohanes 3:16. 3:16 itu. Itu intinya. Dalil mengatakan 1 Korintus 15 nomor 17. Jikalau Ya. Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih Iyalah. hidup di dalam dosamu. Kalau masih metong bro, aku mungkin bukan Kristen aku betul. Sama dengan Nah, Anda. nah Masih sekarang, metong, ya. nah sekarang kalau Bukan dia bangkit, tidak, ya, saya percaya. sekarang kalau dia metong tidak bangkit, Ya. kalau dia kemudian aku jadi Anda, Islam. sekarang kalau dia, Aku jadi Islam. kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak mati, apakah dia bangkit? Semua sia-sia, apa yang diberitakan sia-sia semua, tak ada guna. Berarti bermanfaat Tapi pembunuhan. Berarti bermanfaat Dan itu pembunuhan diuji. tersebut. Yesus itu diuji di taman Getsemane sampai dia sesama manusiawi. Kalau bisa kawan ini dapat saudaraku, tapi kehendak yang jadi. Kenapa? Jelas, Berarti dosanya bermanfaat. harus dijalanin. Bukan Berarti bermanfaat, pembunuhan, memang diuji. berarti Anda sanggup pembunuhan nggak itu dibetongkan? bermanfaat. Pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat ini bermanfaat bagi Kristen. Yang menyalibkan itu orang Yahudi bro, karena tidak percaya dengan Yesus. Upaya Orang itu merasa bukan Mesias. upaya penyaliban yang mereka lakukan itu sangat Ya. bermanfaat bagi orang Kristen. Maka iblis, imam Dengar dulu, iblis, Kristen dengar dulu. tidak mengharapkan Yesus itu disalib. Tapi faktanya kalian panen dari upaya pekerjaan tangan-tangan mereka. Jadi dalam hal ini kesimpulan kita adalah secara intelektual untuk menghargai ilmu pengetahuan dan menghargai akal sehat kita ini, maka sadar atau tidak sadar, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, Kristen harus melanti iblis sebagai pahlawan. Karena kerjaan iblislah Kristen mendapatkan keselamatan. Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Kristen. Maka harusnya yang harusnya saudara gantung di rumah, di leher, itu bukan salib. Sabar dulu, 30 detik saudara. Bang, Jadi harusnya, sabar dulu, 30 detik. Habis ini Anda boleh bicara sampai gigi Anda jatuh. Harusnya yang Anda gantung di leher dan yang Anda jadikan simbol di rumah-rumah dan juga di menara gereja itu adalah gambar setan. Karena dialah pahlawan kalian, bukan Yesus. Bukan Yesus pahlawan kalian. Yang berjasa menyelamatkan Kristen itu adalah iblis. Maka gereja yang benar adalah gereja yang memasang patung iblis di menara gereja, di leher sebagai simbol keselamatan, dan juga di rumah-rumah. Kalian gambar setan, kalian harus tampilkan di situ. Bisa kami Jadi sekali lagi saya katakan, saya simpulkan bahwa yang berjasa menyelamatkan Kristen itu bukan Yesus, tetapi iblis. Bang Juma, Ya, Bang Juma diulang dulu. saya simpulkan bahwa harus Iya sabar, makanya kau diam. Aduh, dipotong-potong terus. Lanjut Gurunda. ya, saya simpulkan bahwa harusnya di kalung Anda itu yang Anda gantung bukan salib, di rumah Anda bukan gambar salib, di gereja Anda di menaranya bukan gambar salib, tetapi harusnya di mimbar gereja, di menara gereja, dan juga di dalam rumah-rumah Anda dan juga yang digantung di leher Anda pakai kalung itu bukan salib, melainkan iblis. Kenapa? Karena bukan Yesus yang menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian itu adalah iblis yang telah membunuh Yesus. Demikian.
Ya, baik. Terima kasih Gurunda. Izin Bunda mungkin sapa dulu, ini ada tamu ya, Gurunda dari tadi. Jenny, selamat sore Jenny. Selamat sore. Iya, izin dari Kristen ya. Ya, saya mau bertanya boleh? Tunggu dulu Oke, Mbak, tunggu dulu Mbak. boleh, Aku boleh. menjawab Tapi Abang dulu. setelah Koera mau menjawab dulu ya, menanggapi Gurunda ya, boleh ya? Oke. Oke, silakan Koera. Salam Mbak. Salam Mbak Jenny. Makasih Abang Gurunda, Bang Zuma yang baik. Kita udah lama diskusi ya dan memang udah sering. Abang, pernyataan Anda tentang salib ya. Tak metong pun Yesus, bahasa salib itu udah ada kiasan Bang. Kenapa? Yang diajarkan Yesus, hukum yang utama adalah Allah. Kasihlah Allah yang esa, itu vertikal. Dan kasihlah sama manusia berdiri sendiri, horizontal. Itu bentuk palang Bang. Palang kayak red cross ya. Jadi bukan karena Yesus ada, makanya ada kode salib itu. Udah ada kiasan seperti itu. Kebetulan Yesus harus kena metong